Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat Iya, Bu. alhamdulillah. Baik. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan Ibu Ita untuk membacakan doa terlebih dahulu. Ya, mangga. Neng Ita. Iya Bu, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca Ummul Quran. Semoga ini yang kita terima bisa barokah dan bermanfaat. Al-Fatihah. Sudah Bu. Anak-anak kemarin sudah membaca materi yang saya sampaikan di psikologi ya. Nah, jadi waktu pertemuan kemarin Ibu sudah membagikan psikologi, pasti semuanya sudah masuk ke akunnya masing-masing ya. Nah, kali ini Ibu akan mempelajari tentang program linear. Tentunya program linear waktu hari kemarin sudah diajarin sama Ibu Hikmah ya, di kelas 10 ya, waktu tahun kemarin, bukan hari kemarin ya. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, apa itu yang namanya SPTLDV, Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel. Nah, itu adalah salah satu materi prasyarat untuk mempelajari program linear yang akan kita pelajari hari ini. Semua sudah bisa buka psikologi ya? Oke, baik. Saya akan melihat, semuanya sudah hadir semua ya, alhamdulillah sudah hadir semua, tidak ada yang absen untuk hari ini. Oke, sebelumnya materi yang akan kita bahas itu adalah program linear, di mana program linear itu digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan suatu tujuan dengan beberapa kendala. Salah satu penerapan program linear dalam bidang industri terkait dengan keuntungan maksimum dan biaya operasional minimum. Ya, oke. Jadi manfaat dari apa yang akan kalian pelajari tentang program linear ini sebenarnya sangat bagus ya. Saya harap kalian nanti perhatikan benar-benar tentang apa itu program linear. Karena salah satu contoh manfaat dari program linear itu adalah salah satunya kalau kalian ingin misalnya kalian menjadi pengusaha ya, jadi pengusaha. Nah, pengusaha kan ingin mempunyai modal yang kecil tapi ingin keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, apa yang kalian pakai untuk menerapkan keinginan kalian, yaitu kita harus belajar tentang program linear. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dulu ya. Oke, saya share dulu untuk kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Oke, nah peta konsep yang harus kalian ketahui bahwa program linear ini materi prasyaratnya adalah sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Di sini nanti akan ada masalah autentik. Nah, di sini nanti ada masalah program linear, di mana nanti masalah program linear kita akan cari daerah penyelesaiannya, dan ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu kita akan mencari solusi masalah program linear melalui garis lidik, dan ada satu lagi titik pojok ya. Nah, itu tujuannya untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Nah, di sini kompetensi dasar yang harus kalian ketahui bahwa program linear ini untuk menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian untuk KI keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Nah, ini indikator-indikator yang harus kalian pahami. Nah, kemudian tujuannya adalah tujuan pembelajaran ini untuk menunjukkan sikap jujur, tertib, dan mengikuti aturan pada saat proses belajar berlangsung. Menunjukkan sifat cermat dan teliti dalam menyelesaikan masalah-masalah program linear, menjelaskan ketaksamaan linear dan variabel, membentuk model matematika, membedakan pertidaksamaan linear dua variabel dengan yang lainnya, menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel, baik secara analis maupun secara geometris.
Kemudian menjelaskan definisi program linear dua variabel, membentuk model matematika dari suatu masalah program linear dua variabel, kemudian menjelaskan definisi dan seterusnya. Oke, paling itu ya. Nah, untuk di psikologi ini, kalian nanti bisa buka di folder bab 2 ya, di program linear. Nah, di situ nanti akan ada materi prasyarat. Nah, materi prasyarat tidak akan saya ajarin di sini karena ini hanya melengkapi untuk pengetahuan kalian di awal. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan pembelajaran model problem based learning. Kalian akan saya arahkan untuk mengidentifikasi masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk meneliti, kemudian memandu penyelidikan individu atau kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan langkah yang kelima adalah evaluasi ya. Saya akan bagi beberapa kelompok untuk mengamati permasalahan yang ada dalam kehidupan yang ada hubungannya dengan program linear. Oke. Nah, definisi dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang berbentuk seperti ini ya, yaitu AX plus BY plus C kurang dari 0. Jadi pertidaksamaan ini bisa diganti menjadi lebih besar atau kurang dari atau lebih besar sama dengan dan seterusnya. Nah, konsep pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini konsep yang pertama adalah mana di sini yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, pasti kalian tahu ya, kalau yang pertama ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel karena mengikuti definisi yang di atas tadi. Kalau yang kedua, ya pertidaksamaan linear dua variabel. Ini yang ketiga ya, yang keempat ya. Coba kalian amati masalah yang pertama, yaitu seorang pedagang kue akan membuat 2 jenis kue. Setiap kue A menggunakan modal 2.000, sedangkan untuk kue B menggunakan modal 3.000. Modal yang tersedia adalah 1.200.000 dan paling banyak hanya dapat membuat 500 kue setiap hari. Nah, di sini buatlah sistem pertidaksamaan dari masalah tersebut. Ini kita identifikasi masalahnya. Identifikasi ya. Nah, di sini tiap-tiap pernyataan dalam masalah di atas dapat dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linear. Nah, karena ini yang kita buat adalah barangnya ada, maka untuk X dan Y ini melambangkan X itu kue A, Y itu kue B, itu selalu ada ya, nggak mungkin negatif, maka tandanya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini mungkin sudah dibahas ya waktu kemarin di pertemuan Ibu Hikmah. Nah, seperti ini. Nah, tujuan untuk pembelajaran ini adalah untuk menentukan nilai optimum. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Oke. Oke, nanti bisa kalian pelajari sendiri ya, amati sendiri di psikologi kalian masing-masing. Nah, ini udah per langkah. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD 2 itu adalah kelompoknya Tolka, Hikmah, sama Rina. Kemudian kelompok 3 itu Arusli, Neng Saada, sama Neng Sofia. Nah, dan seterusnya ya. Oke, itu udah saya bagi semua. Coba kalian amati di sini untuk LKPD yang harus kalian pelajari, yang harus kalian pahami. Nah, untuk petunjuk belajar di sini, baca secara cermat materi program linear pada materi ajar yang sebelumnya telah diberikan. Kemudian tanyakan pada guru jika terdapat hal-hal yang kurang jelas. Cermati permasalahan yang disajikan, lalu diskusikan dengan kelompokmu. Selesaikan semua soal yang ada pada LKPD ini, serta saling kerjasamalah ketika masih ada anggota kelompok yang belum paham. Kemudian hasil diskusi kelompok selanjutnya dipresentasikan di depan kelas. Informasi pendukung di sini, ini ada saya kasih langkah-langkah ya, ketentuan-ketentuan program linear ini.
yaitu tujuan masalah yang akan dicapai dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi tujuan atau fungsi objektif. Bentuknya adalah z x, y sama dengan ax plus by. Nah, seterusnya ini langkah-langkahnya, bisa kalian lihat sendiri. Oke. Nah, di sini saya berikan masing-masing kelompok permasalahan yang berbeda-beda. Nah, ini permasalahannya ada di sini. Kemudian, coba kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira apa jawabannya untuk mengisi titik-titik yang ada di bawah ini. Ini adalah langkah demi langkah. Ini secara manual ya. Nanti kalau menggunakan aplikasi itu hanya aplikasi GeoGebra itu hanya untuk mencocokkan jawaban atau kebenarannya. Nanti saya akan ajarin terakhir. Nah, untuk yang sekarang kalian kerjakan secara manual. Oke, LKPD-nya sudah saya bagikan di psikologi ya. Oke, silakan kalian untuk berdiskusi sesuai dengan LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Ini kelompoknya kita Misarani sama Munawir. Oke, ini masalahnya adalah ini seorang pedagang beras ya akan membuat beras. Oke, kira siapa tadi kelompoknya? Ita ya, Ita. Sudah menemukan jawabannya, Ita? Sudah diskusikan? Ya Bu, sudah. Oke, udah. Oke. Oh iya, udah ya jawabannya ini ya. Oke, ini jawabannya dari Neng Ita. Oke, silakan dipaparkan hasil dari yang temukan, hasil yang ditemukan. Yuk, Neng Ita. Terima kasih. Ini hasil diskusi kelompok kami untuk alternatif penyelesaian. Banyaknya beras campuran jenis pertama untuk beras jenis A 4 kilo, beras jenis B 8 kilo. Selanjutnya banyaknya beras campuran jenis pertama, beras jenis A 8 kilo dan beras jenis B 10 kilo. Persediaannya di sini 80 ton. Untuk pertidaksamaannya, untuk beras jenis A 4X plus 8Y kurang dari sama dengan 80 dan 8X plus 10Y kurang dari 106. Itu pertidaksamaan yang kami dapatkan. Oh Dan iya. Selanjutnya untuk gambar daerah penyelesaian dari model matematika tersebut ini dan sudah menemukan titik potong dari kedua garis tersebut. Okay. Ya bagus ya. Oh berarti Nagita udah itu ya mempelajari sebelumnya kemarin malam ya tentang apa ini uji tipi
pakai uji titik pojok ya. Betul ini. Nah, titik pojoknya ini ternyata ada titik A 0,10. Kemudian titik B, kenapa harus pakai ini, Nang Ita? Lebih mudah, Bu, sedikit. Oh, iya. Kayak gabungan ya? Iya, pakai eliminasi sama substitusi biasanya lebih mudah. Ya, bagus. Kemudian titik C-nya, iya, ketemu 2,9 ya. Iya, oke. Oke. Kemudian, nah, untuk mencari nilai optimum ini pakai apa ini, uji titik pojok ya. Ya. Iya. Jadi gimana kesimpulannya, maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya Rp840.000. Kesimpulannya. Ya, iya. Betul. Ini menggunakan uji titik pojok ya. Iya, Bu. Untuk temannya yang lain, untuk yang sesuai dengan yang saya ajarin di psikologi, untuk GeoGebra-nya ya, apa itu untuk menggambar secara geometris tentang nilai optimumnya, itu gimana? Sudah dikerjakan? Belum, Bu. Oh, belum. Coba saya cek ya, kemarin sudah saya kasih link untuk mengumpulkan tugas. Coba saya cek di mana itu kan. Oh, ternyata sudah pada mengumpulin ya. 5 kelompok ini, diskusi ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, baik. Coba saya cek. Oke. Oh, seperti ini. Berarti ini menggunakan garis selidik ya? Ini yang membuat bukan yang Ita ini, pasti siapa ini? Kelompok saya yang lain mungkin, Bu. Oh iya, coba jelaskan yang lain tadi kelompoknya selain yang Ita siapa? Tadi KKPD 1 ya. Oh, Neng Miss Harni ya, Neng Miss Harni. Ini ya. Coba jelaskan hasil dari pekerjaan Neng Miss Harni. Saya ingin tahu ini. Gimana ini? Saya cek ya. Oke, saya akan lihat ini. Oh, jangan pakai yang ini ya. Saya kembalikan lagi. Supaya enak bacanya. Ya, agak berat. Oke. Nah, kelihatan di sini. Oke, saya akan cek satu persatu ya. Oke, masalah yang pertama atau fungsi kendala yang pertama itu adalah 4x plus tambah 8y kurang sama dengan 80. Ternyata pertidaksamaannya seperti ini ya. Oh iya, berarti kalau kesimpulannya kalau ini kurang dari, berarti arsirannya ada di bawah. Tentunya sudah kalian pahami ya waktu kelas 10 ya, kenapa bisa sampai di bawah arsirannya, kenapa nggak di atas. Ya, saya rasa kalian sudah paham semua. Kemudian untuk yang fungsi kendala yang kedua adalah 8x plus 10y ya. Neng Miss Harni. Oh, grafiknya yang warna hijau. Nah, ini. Iya, Bu. Iya, bagus pekerjaannya. Bagus ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk yang ini, fungsi kendala satunya lagi. Oh, ini. Ya, betul. Satunya lagi yang Y lebih besar dari 0.
Oh iya, ya udah bagus, udah bagus. Nah, tapi ini daerah penyelesaiannya kan tidak kelihatan ya. Daerah penyelesaian itu kan yang saya ajarin adalah yang mendapat arsiran paling banyak. Tapi susah ya untuk dilihat ini mana daerah arsirannya. Coba saya lihat pekerjaan Neng Misarni. Oh, ini ada digabungkan semua. Oh iya, betul. Jadi semua fungsi kendalanya digabungkan dengan operasi konjungsi ya, operasi dan. Kalau di sini dan. Iya, di sini. Jadi titik pojoknya adalah titik A, B, C. Oke, bagus pekerjaannya. Oke, terus ini pertidaksamaan. Oke, supaya tidak ruwet, ini coba saya hapusin dulu ininya. Oke, nah ini baru jelas ini. Oh, bagus pekerjaannya ya. Oke. Nah, terus fungsi objektifnya gimana ini untuk mencari oh ini. Oke. Coba saya cek. Oh iya. Jadi kalau gitu kesimpulannya apa tadi Neng Misarni kalau lihat dari sini ya? Kesimpulannya gimana? Maksimumnya ada di titik B, Bu. Oh, maksimumnya di titik B. Oh iya, betul. Yaitu sebesar, coba saya cek di sini. Ya, kurang lebih 830.000 ya. Dan yang mendekati 0 atau ke 0 itu di sini. Nah, yang paling terakhir, yang paling rendah itu di 0 berarti itu titik minimumnya. Yang ini titik maksimumnya. Oke, kita kembali ke permasalahan yang tadi ya. Jawaban dari permasalahan. Iya, bagus. Berarti betul ya, sekitar 840.000 sesuai dengan yang digambar di GeoGebra itu. Oke. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini adalah siapa ini? Oh, Neng Hikmah, Toloha, sama Neng Rina ya. Nah, permasalahannya adalah oke. Nah, ini permasalahannya. Sudah diisi ya? Neng Rina? Sudah, Bu. Oh, sudah. Coba saya cek ya jawabannya. Jawabannya. Nah, ini seorang anak diharuskan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A, 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Oke, dalam satu hari anak itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Oke, berarti ini disuruh mencari apa ini? Tujuannya mencari apa ini? Ya, minimum, Ibu. Minimum apa? Minimum tablet yang dibeli ya. Oh, membeli tablet. Bagus, iya. Bagus. Oke. Oke, ini berarti yang langkah yang pertama adalah dimodelkan ya. Iya, Bu. Coba jelaskan, Neng, tentang ini. Kita menerima persamaan, di mana nanti kurvanya terbuka ke atas semua. Gitu, iya. Karena bisa terbuka ke atas? Karena tanda pertidaksamaannya lebih besar, Bu. Oh, jadi iya. tak berhingga. Iya. Nah, tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan. Oh iya, udah digambar ya, bagus. Ini dari GeoGebra juga. Jadi gambarnya seperti ini ya.
Berarti kalau gitu untuk mencari nilai minimum ini langkah yang pertama dengan titik pojok pasti ya? Iya, Ibu. Iya, titik A, B sama C. Oke, nah titik A kan gampang ya untuk mencari titik apa ini titik B. Titik B ini Eliminasi. agak susah ya dicarinya ya karena nggak pas di kotaknya. Berarti harus pakai cara apa ini? Gabungan. Eliminasi. Iya, eliminasi dan substitusi. Bagus, bagus. Oke. Berarti kalau melihat dari sini, kira-kira nilai minimum tadi ya tujuannya ya. Berarti kira-kira di titik mana ini? Di titik yang pertemuan dua garis itu, Bu, di yang titik B. Oh iya, titik yang mendekati titik pusat 0,0 ya? Iya, Ibu. Betul. Maksimumnya tak hingga ya. Ya, karena grafiknya seperti ini. Oke, bagus pekerjaannya untuk yang kelompok 2. Oke, ini titik satunya lagi. Oke, kemudian titik-titik yang tadi dimasukkan ke fungsi tujuan ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi kesimpulannya gimana ini, Neng? Berarti titik minimumnya di titik ada 2. Di titik 4,0 sama di 6/5 sama 7/6, Ibu. Jadi ada 2 titik minimum dari. Iya, bagus. Berarti yang namanya fungsi tujuan itu nama lainnya adalah fungsi apa ini ya? Objektif ya? Iya. Fungsi objektif. Iya, untuk mencari nilai minimum, mencari nilai optimum. Di mana optimumnya di sini adalah minimum ya, bukan maksimum. Jadi minimumnya mengeluarkan 4.000 ya. Oke. Oh, ternyata pekerjaannya di sini menentukan nilai optimum sudah dikerjakan dengan GeoGebra. Oh, linknya ada di sini. Oke, saya cek ya ini. GeoGebra UTRG having yang tadi. Kelompok 2, diskusi kedua. Oh iya, udah dikelompokkan. Saya buka open link FTP-nya. Oh iya, bagus. Ini yang buat siapa ini? Semuanya bertiga? Bu, terutama siapa tolak? Kerjasama semua, Ibu. Oh, kerjasama semua ya. Oke, bagus. Bagus ini udah dikerjakan ya. Oke, saya cek di sini. Nilai yang mendekati 0 ada di titik B. Tapi B sejajar dengan C. Apakah B sama C itu sama nilainya? Kalau sesuai menurut analitis, kira-kira B sama C nilainya betul sama 4.000 ya. Yaitu ada di titik B sama titik F di sini. Sama-sama 4.000. Karena di sini garis titik B sama C itu terletak satu garis dengan garis selidik ya. Oke. Jadi B sama C minimum. Maksimumnya tak terbatas. Oke, bagus. Ya. Oke, pekerjaan kalian sudah bagus ya. Saya aplaus untuk kalian. Oke, selanjutnya. Untuk yang kelompok 3. Nah, nanti setelah semuanya dikerjakan, kalau saya lihat di sini belum ada yang mengirim ke psikologi yang masih kosong. Nah, jadi nanti hasil dari diskusi kalian ini
kirim ke mana, ke assignment di sini ya. Mana tadi assignment-nya? Nah, di sini ya. Nah, di sini nanti kalian kumpulkannya ya. Oke. Jadi nanti dikasih nama kelompoknya siapa-siapa. Kemudian untuk yang kelompok 5 silakan nanti dikumpulkan juga ya. Nah, paling seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya, jadi di sini istilah-istilah baru yang kira-kira yang asing buat kalian ini apakah ada? Apakah ada yang belum dimengerti dari istilah-istilah ini? Apakah ada istilah baru yang belum dimengerti? Sudah, Bu. Oh, udah ya. Oke. Oke, dari Paling sini tadi yang fungsi objektif tadi. kenapa? Kenapa, Neng? Enggak, Bu, tadi udah jelas yang fungsi tujuan sama dengan fungsi objektif gitu. Oh, iya. Tadi saya sempat keluar ini jadi nggak begitu paham gitu. Keluar Ya, dari iya. jaringan. Oh, gitu. Iya. Nanti Iya. kalau selanjutnya kalau misalkan masih belum paham, silakan pelajari lagi di materi yang sudah saya taruh di sini ya, di program linear sini, nanti bisa dipelajari sendiri ya bagi yang belum paham. Oke. Terima Dari kasih, Bu. materi ini saya akan membuat rangkuman bahwa kesimpulan dari pembelajaran ini adalah, bentar ya. Oke, semuanya sudah ada di psikologi. Oke, yaitu program linear didasari oleh konsep persamaan dan pertidaksamaan bilangan real, sehingga sifat-sifat persamaan linear dan pertidaksamaan linear dalam sistem bilangan real banyak digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah program linear. Kemudian model matematika merupakan cara untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Pembentukan model tersebut dilandasi oleh konsep berpikir logis dan kemampuan bernalar keadaan masalah nyata ke bentuk matematika. Kemudian model matematika dari suatu masalah dinyatakan, bentuk pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan dan atau persamaan merupakan kendala suatu masalah program linear. Nah, di sini kesimpulannya nanti bisa kalian baca sendiri ya di yang sudah saya lampirkan di psikologi. Oke. Nah, untuk selanjutnya supaya kalian lebih paham tentang materi program linear, kalian saya beri tentang tes evaluasi ya. Ini tes evaluasinya secara pribadi, yaitu kerjakan 6 soal yang ada di folder tugas tes formatif. Caranya sama seperti mengerjakan LKPD dengan di assignment. Apabila masih ada yang belum dimengerti tentang materi hari ini, bisa kalian chat di forum diskusi di sini. Ya, diskusi, tanyakan secara online di sini ya. Kalau di WA mungkin ketumpuk-tumpuk, kalau diskusi nanti kita akan share bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Ya, paling seperti itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kalian nanti buka materi di pertemuan 2 ya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian buka materi folder pertemuan 2 di sini. Nah, kemudian di sini akan saya beri lembar LKP atau lembar kerja proyek untuk kalian pahami. Nah, di sini nanti kalian saya suruh buat grafik untuk menentukan garis lidik ya, untuk membuat garis lidik untuk mencari nilai optimum dan minimum. Nah, saya sarankan kalian mempunyai akun GeoGebra sendiri. Di sini sudah saya sertakan cara membuat akun GeoGebra beserta videonya. Kemudian cara membuatnya juga ada di sini. Kalau ada yang belum dimengerti,
silakan diskusikan di sini. Ya, kemudian beri kesimpulan dari hasil diskusi, taruh di sini ya. Oke.